Ada seorang Bapak Ali. Dia berusia 30 tahun. Pak Ali punya rencana menabung 2 juta per bulan. Atau 24 juta per tahun. Pak Ali menabung seperti orang kebanyakan. Sebutlah di rekening A atau bank. Pak Ali menabung bulan pertama 2 juta, bulan kedua 2 juta, bulan ketiga 2 juta, dan berkomitmen nabung gak lama-lama, hanya 10 tahun. Kalau kita nabung di bank, di tahun ke-11 terkumpul 240 juta plus sekian persen bunga. Benar kan Pak? Nah ini dipersiapkan Pak Ali untuk dana pensiunnya ketika usia 65 tahun. Dengan harapan ketika pensiun ada sekian miliar di tabungannya dia, dari perkembangan dananya ini nggak diambil-ambil. Dalam perjalanan Pak Ali menabung, bulan pertama lancar 2 juta, bulan kedua lancar, bulan ketiga lancar, di bulan keempat Pak Ali merasakan dada mulai sakit. Dia periksa dokter, dokter menyarankan tes lab, hasil lab mengejutkan ternyata Pak Ali kena jantung. Dan dokter meminta Pak Ali siapin dana sebesar 200 juta untuk operasi jantungnya dia. Nah kira-kira nih Pak, menurut Bapak, rekening A ini bisa kasih nggak Pak 200 juta, sementara uangnya dia masih 6 juta? Nggak mungkin kasih kan Pak? Berarti problem buat Pak Ali dan keluarganya. Karena sakitnya ini tadi, terpaksa Pak Ali harus tutup rekening. Yang sementara masih 6 juta. Nggak cukup, Pak Ali tutup rekening lain. Kalau ini pun belum mencukupi, Pak Ali terpaksa harus jual aset. Mungkin dia jual kendaraannya dia, mobil, rumah, atau tanah yang selama ini dia kumpulin dari hasil kerja. Kalau itu pun belum mencukupi, seperti orang kebanyakan, Pak Ali akan berhutang. Tentunya dengan permasalahan ini Pak, rencana nabung Pak Ali 10 tahun tidak akan tercapai. Apalagi pensiun yang diharapkan. Berbeda apabila Pak Ali menabung di rekening B. Ketika dokter minta 200 juta, rekening B memberikannya secara free tanpa mengurangi saldo sepeser pun. Hanya dengan 2 syarat, surat dokter dan hasil lab yang menyatakan Pak Ali kena jantung. Dan rencana Pak Ali nabung 10 tahun bagaimana? Nggak perlu khawatir, mulai bulan berikutnya Pak Ali akan stop menabung meskipun sembuh dan bisa bekerja lagi, akan diganti isi. Maksudnya adalah gantian rekening B yang akan kasih Pak Ali 2 juta per bulan. Bukan cuma 10 tahun seperti yang direncanakan. Tapi sampai usia Pak Ali 65 tahun akan diberikan 2 juta per bulan. Selain itu, meskipun Pak Ali sudah stop nabung, tetap dapat manfaat ekstra. Berupa rumah sakit, kalau Pak Ali masuk rumah sakit dapat santunan 1 juta per hari. Jatahnya 100 hari per tahun. Kalau Pak Ali masuk ICU, 2 juta per hari. Jatahnya 30 hari per tahun. Kalau Pak Ali cacat tetap total karena kecelakaan, misalnya kehilangan 2 fungsi kaki atau 2 fungsi tangannya dia, maka diberikan 500 juta untuk santunannya dia. Apabila Pak Ali meninggal dunia, maka ahli warisnya akan diberikan 350 juta plus saldo saat Pak Ali tutup usia diberikan semua. Nah kira-kira nih Pak, menurut Bapak, dari 2 rekening ini, Bapak memilih, kalau disuruh memilih menabung, Bapak memilih menabung di rekening A atau rekening B Pak? Rekening B ya Pak. Nah di sini saya akan memperkenalkan rekening PAA dari Prudential. Rekening PAA ini gabungan antara rekening A dan rekening B. Maksudnya adalah, apabila Pak Ali dalam keadaan sehat, berarti Pak Ali bisa bekerja, bisa menabung, sesuai yang dia rencanakan, tercapai tujuannya. Tapi apabila Pak Ali dalam keadaan sakit, maka rekening PAA akan berfungsi secara otomatis seperti rekening B. Pak Ali sakit, dokter minta 200 juta, rekening PAA akan kasih 200 juta secara free, tanpa mengurangi saldonya dengan 2 syarat surat dokter dengan silat. Dan mulai-mulai berikutnya, gantian rekening PAA yang tabungin Pak Ali 2 juta per bulan, bukan cuma sampai 10 tahun seperti yang direncanakan, tapi sampai usia Pak Ali 65 tahun. Selain itu, meskipun Pak Ali sudah stop nabung, tetap dapat manfaat ekstra berupa rumah sakit, santunan cacat tetap total, dan meninggal dunia. Jadi Pak, rekening PAA ini menjamin impian Pak Ali pasti tercapai baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Kalau keadaan sehat, ya Pak Ali seperti nabung di bank. Kalau keadaan sakit, dapatnya lebih banyak. Cuman Pak, siapa yang mau sakit gitu ya? Tapi siapa yang bisa menjamin sampai usia 99 tidak pernah terjadi risiko hidup ini? Karena pada dasarnya manusia punya, sejak lahir dia punya risiko hidup. Yang pertama adalah
Sakit, mau sakit kritis, sakit biasa. Yang kedua, cacat tetap total. Dan yang ketiga, meninggal dunia. Orang hidup pasti akan mengalami 3 ini, Pak. Cuman yang mana yang lebih dulu? Mungkin sakit dulu, cacat tetap total dulu, baru meninggal dunia. Ada yang langsung meninggal dunia. Nah, seperti itu, Pak. Nah, menurut Bapak, kira-kira Bapak mau menabung berapa untuk saya bikinkan contoh ilustrasi yang sesuai dengan usia dan tanggal lahir Bapak?